Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Dakara. Baru-baru ini, kami mengunjungi pelabuhan di salah satu kota pelosok di Indonesia. Kami bertemu dengan para nelayan yang menjual hasil laut mereka di sana. Kami terkejut mengetahui bahwa harga di sana sangatlah murah dibandingkan dengan harga di kota tempat tinggal kami saat ini, yaitu Bekasi. Awalnya, kami mengira ini disebabkan karena adanya perbedaan UMR atau upah minimum regional dan perbedaan gaya hidup di setiap kotanya. Namun, setelah kami mempelajari situasi, kami menyadari bahwa ada faktor utama yang mendukung perbedaan harga ini. Dan permasalahan itulah yang akan kami bahas pada kali ini. Masalah utama yang akan kami bahas adalah ketika para nelayan tidak dapat memperluas pasar mereka untuk menjual hasil laut mereka dikarenakan adanya permasalahan pada slot dalam tol laut. Slot angkut yang seharusnya bisa mereka dapatkan dimonopoli oleh perusahaan besar, sehingga mereka harus membayar lebih atau bahkan tidak mendapatkannya sama sekali. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan bagi kami. Mengapa persebaran informasi yang seharusnya bisa didapatkan oleh nelayan minim untuk diakses? Mengapa tidak ada transparansi data mengenai proses pemesanan slot dalam tol laut di pelabuhan terdekat oleh nelayan? Dan bagaimana hal-hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan para nelayan di Indonesia? Situasi ini berkaitan dengan program tol laut yang telah diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2015 lalu. Konsep tol laut dibuat untuk meningkatkan proses pengangkutan logistik di Indonesia dengan harapan mempermudah distribusi barang di seluruh wilayah Indonesia dan menciptakan harga bahan pokok yang merata. Pengembangan pada program tol laut juga memperhatikan konsep ESG pada unsur governance untuk menetapkan jalur yang berkelanjutan, pengumpulan dan verifikasi data, dan pelaporan data secara otomatis. Sehingga nantinya, pelaku ekonomi biru dapat mempromosikan tata kelola yang baik dan berkelanjutan. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Kenapa hal-hal yang terjadi pada nelayan di pelosok Indonesia masih bisa ditemukan? Karena adanya rasa penasaran yang semakin meningkat, kami mencoba untuk menggali informasi dan wawasan dari penelitian terdahulu. Melalui analisis lebih lanjut, kami mendapatkan bahwa terdapat permasalahan-permasalahan yang masih terjadi di tol laut Indonesia. Permasalahan ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi sulitnya ekspansi pasar yang dilakukan oleh nelayan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di pelabuhan pelosok. Permasalahan ini diantaranya adalah sulitnya pemantauan dan keterbatasan informasi secara real time. Yang kedua, adanya monopoli slot. Yang ketiga, kurangnya transparansi. Yang keempat, muatan yang tidak merata. Dan yang terakhir, tidak adanya integritas data. Dari semua permasalahan yang ada, bagaimanakah solusi yang tepat untuk menyelesaikannya? Aplikasi Dakara hadir untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dakara adalah aplikasi pengiriman logistik laut yang mengelaborasi manajemen sistem untuk memudahkan proses perizinan dan menciptakan data yang transparan, teregulasi, dan terintegritas dengan baik antar pihak-pihak yang terlibat. Aplikasi Dakara melibatkan dua software pendukung, yaitu aplikasi mobile yang digunakan untuk pengguna dan operator lapangan, serta web-based yang digunakan untuk moderator perizinan dan mitra ekspedisi. Aplikasi Dakara dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, adanya fitur tracking kontainer yang memungkinkan pelanggan untuk memantau secara real-time lokasi serta status pengiriman. Dengan demikian, transparansi dan keandalan pengiriman dapat ditingkatkan sekaligus dapat memberikan kepastian kepada pelanggan mengenai lokasi dan status barang. Yang kedua, melalui fitur Smart Booking Container, Dakara memastikan para pelayan di daerah pelosok memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan slot pengiriman barang. Dengan menghapus monopoli slot, partisipasi para nelayan kecil dapat meningkat dan keadilan dalam akses dapat tercapai. Yang ketiga, dengan adanya fitur database manajemen sistem input, Dakara menciptakan transparansi dalam proses perizinan dan pengiriman barang. Terintegritas dan terverifikasi dapat memudahkan para pihak yang terlibat dalam mengambil keputusan yang lebih baik.
Melalui sistem muatan manajemen yang lebih efisien, Dakara mengoptimalkan distribusi muatan pada kapal-kapal pengangkut. Hal ini dapat mengurangi ketidakseimbangan muatan dan mengoptimalkan distribusi agar lebih merata. Yang terakhir, dengan integritas data yang lebih baik antar pihak-pihak yang terkait, Dakara memungkinkan berbagi informasi efisien dan kolaborasi yang lebih baik. Ini akan meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam seluruh rantai pengiriman logistik laut. Selain kelima hal tersebut, terdapat juga beberapa fitur yang mendukung efisiensi dari proses akan dilalui pengguna melalui aplikasi Dakara. Di antaranya, 1. Fitur virtual container yang bertindak seolah-olah sebagai database penyimpanan list data barang yang akan dikirimkan. Fitur ini nantinya akan dihubungkan dengan database, di mana ketika list virtual container diunggah oleh pengguna, maka seluruh kebutuhan perizinan akan diverifikasi secara otomatis. Misalnya, seperti verifikasi otomatis pada dokumen Bill of Order dari ekspedisi. Kedua, fitur Smart Government Regulation yang memungkinkan di mana seluruh proses perizinan dapat dilakukan secara digital. Pengguna dapat melakukan verifikasi data diri mereka menggunakan face authentication dan password verification. Lalu, pihak lembaga juga dapat mengurus proses perizinan melalui web-based server milik Dakara untuk melakukan pengecekan serta update dari perizinan tersebut. Aplikasi Dakara telah memenuhi teknologi readiness level atau TRL 5 yang merupakan tahap pengembangan teknologi, di mana terdapat pengembangan lebih lanjut terhadap fitur-fitur dalam sistem Dakara. Fitur-fitur tersebut mencakupi sistem manajemen pengiriman, pelacakan secara real-time, dan integrasi dengan Internet of Things atau IoT. Dengan demikian, aplikasi Dakara diharapkan dapat menjadi solusi dari logistik pengiriman tol laut Indonesia yang lebih efisien dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna di era modern revolusi industri 4.0. Dakara juga diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang sudah diidentifikasi sebelumnya dan juga memberikan keuntungan bagi nelayan, pelanggan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Bersama-sama, mari kita berkontribusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi tol laut di Indonesia. Klik mulai perubahan dan terima kasih.